Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Anak Allah atau Anak Dunia. Menjadi orang Kristen itu sebenarnya merupakan tantangan hidup. Sebab sejatinya kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah memilih menjadi anak-anak Allah atau anak-anak dunia? Hal itu jelas disiratkan dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18 yang demikian bunyinya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat ini jelas sekali mengisyaratkan bahwa tidak semua orang diakui Bapa sebagai anak-anaknya. Ada syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa diakui sebagai anak Allah. Apa itu? Yaitu ketika ia mau memisahkan diri dari dunia dan tidak melakukan apa yang najis. Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa, tapi inilah pilihan hidup yang harus kita putuskan, di mana setiap pilihan ada resikonya. Kita tidak bisa memilih kedua-duanya. Salahnya, tanpa sadar, kebanyakan orang Kristen maunya dua-duanya. Di lingkungan gereja dan masyarakat, mau dirinya disebut sebagai anak-anak Allah, merasa dirinya sebagai anak-anak Allah, berseru ya Aba ya Bapa. Bahkan dalam doa-doanya sering menuntut haknya sebagai anak-anak Allah. Tetapi di luar gereja, mereka hidup sebagai anak-anak dunia, sembarangan tanpa mau memperhatikan pikiran dan perasaan Allah, mengejar dunia untuk bisa menikmatinya. Itulah sebabnya Tuhan berkata dengan tegas bahwa jika kita tidak memisahkan diri dari dunia, yang artinya kita tetap mengarahkan hidup kita hanya kepada dunia atau pemenuhan kebutuhan jasmani, dan masih menjamah apa yang najis, masih hidup dalam dosa, masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, masih tidak menghormati Tuhan sebagaimana mestinya, bahkan melukai hatinya, maka Tuhan tidak akan menerimanya sebagai anak-anaknya. Padahal kalau sejak di bumi ini kita tidak menjadi anak-anak Allah, kita juga tidak bisa menjadi anak-anak Allah di kekekalan nanti. Ini sebenarnya menakutkan kalau dihayati dan direnungkan secara sungguh-sungguh. Sebab orang-orang yang seperti ini, walaupun beragama Kristen, rajin ke gereja, kelak akan menjadi sampah kekal di api neraka. Sebab semua itu bukan jaminan. Alkitab berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Di sisi lain, Bapa di sorga selalu memperhatikan orang-orang yang diakuinya sebagai anak-anaknya. Dia mendidik, bahkan menghajar anak-anaknya, supaya semakin hari bisa semakin mengerti kehendak Bapanya. Tuhan juga memelihara kehidupan anak-anaknya. Dia tegas berkata, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itu berarti Tuhan menyediakan setiap kebutuhan kita. Tidak hanya kebutuhan hidup kita di dunia ini, tapi di kekekalan Tuhan juga sediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Sebenarnya Tuhan kurang apa? Namun, memang tidak ada orang yang bisa memaksa kita memilih menjadi anak-anak Allah atau sebaliknya memilih menjadi anak-anak dunia. Semua kita sendiri yang memutuskan. Tapi saudara, melalui kebenaran hari ini, saya ajak kita mengerti betapa akan sia-sianya hidup kita kalau kita menjadi anak-anak dunia. Hidup akan jadi tragis. Semua yang kita perjuangkan semasa hidup akan jadi tidak berarti. Sebab itu, mari walaupun berat untuk meninggalkan dunia, kita mau berjuang. Kita matikan, kita tanggalkan segala keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kita mulai hidup kudus, hidup sebersih-bersihnya. Kita arahkan setiap keputusan, pilihan, perkataan, dan perbuatan kita hanya semata-mata untuk memuliakan Tuhan, supaya kelak kita tidak kecewa, karena kita menjadi anak-anak Allah Bapa yang di surga. Percayalah, Roh Kudus akan menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.